Kita pernah bantu ada kakek nenek itu di daerah Rasau itu, beliau itu tinggal di bekas kandang kambing selama kurang lebih kalau tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Surya, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Perkenalkan, saya Vina Nur Indasari dan rekan saya Rania Nisa Putri selaku host hari ini. Hari ini merupakan episode ke-12 dari podcast Surya Menyapa. Sahabat Surya, hari ini kami ingin mengajak sahabat untuk mengenal lebih jauh apa sih lazismu kalbar. Nah, untuk lebih jelasnya, ya silakan Bu Rani. Untuk lebih jelasnya, kami sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah manajer dan divisi program Lazismu Kalimantan Barat. Ada Kak Tini dan Bang Sakur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak dan abang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Masih terus semangat ya Kak ya, Bang. Masih puasa. Puasa. Alhamdulillah. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai lazismu kalbar. Nah, saya sendiri sebagai orang baru di Muhammadiyah, baru berkecimpung kurang lebih 3 tahun gitu kan. Saya kurang tahu nih Kak, kira-kira lazismu kalbar ini dari lazismu dulu nih. Sebenarnya apa sih arti nama dari lazismu ini sendiri? Baik, terima kasih Kak Vina sama Kak Rani yang sudah mengundang kita dari Lazismu Kalimantan Barat. Sebagai perkenalan mungkin sudah banyak orang mendengar tentang keberadaan lazismu gitu ya. Tapi mungkin belum tahu itu artinya lazismu. Jadi lazismu itu adalah lembaga zakat lembaga ambil zakat infak sodakoh Muhammadiyah. Jadi kita singkat dengan lazismu. Nah, memang keberadaan lazismu sendiri baru aktif untuk berkiprah itu di tahun 2017 sampailah hari ini. Nah, untuk legalitas formal saja, legalitasnya kita lazismu itu sudah mendapatkan SK dari Kemenak ya, dari Kemenak Pusat. Jadi kita kan menginduk dari lazismu pusat nih. Nah, SK lazismu pusat sudah ada. Kemudian secara legalitas juga lazismu kita sudah memiliki izin operasional dari Kemenak Provinsi Kalbar. Berarti resmi ya Kak? Resmi. Jadi kita kalau untuk beroperasional kita udah tidak takut-takut lagi. Artinya secara operasional legalitas kita sudah ada, sehingga orang untuk mengamanahkan zakat atau infaknya kepada lazismu insya Allah tetap aman dan amanah, insya Allah seperti itu. Oke, saya pengen beralih ke Bang Syakur nih, karena abang nih bagian divisi program nih Bang ya. Nah, sebenarnya kita mulai dari dasar dulu. Tadi adalah pengenalan lazismu kalbar. Sebenarnya kira-kira apa sih yang mendasari terbentuknya sebenarnya lazismu ini gitu? kalau di Muhammadiyah secara umum kalau lazismu itu memang latar belakangnya kita yaitu tentang menghimpun dan menyalurkan daripada zakat, infak dan sedekah itulah yang latar belakang daripada adanya lazismu di Kalimantan Barat, khususnya di Indonesia secara umum gitu. Itu barangkali yang melandasi atau yang melatar belakangnya daripada adanya lazismu di Indonesia, apalagi di Kalimantan Barat. Jadi lebih ke lembaga penyaluran gitu ya? Bukan, lembaga penghimpun dan juga menyalurkan zakat, infak dan sedekah gitu. Dan mungkin sedikit tambahan ya Bang Sakur, kalau lazismu itu kan terbentuk karena memang merupakan salah satu bagian dari majelis. Nah, majelis yang ada di Muhammadiyah gitu. Jadi kita itu menjadi ikut memang bagian dari Muhammadiyah, tetapi bergerak fokusnya pada program zakat, infak dan sedekah. Oke. Kalau boleh tahu nih ya Abang lah ya, karena kan bagian divisi program. Nah, program apa aja sih Bang yang ada di lazismu itu Bang, kalau boleh tahu? Kalau dari kita sih banyak ya, dari program pendidikan, kesehatan, sosial, dakwah, ekonomi itu ada semua. Yang melatar belakang dari pilar-pilar di lazismu itu. Kalau di pendidikan itu mulai dari SD sampai perguruan tinggi itu ada. Kemudian kalau untuk ekonomi itu mulai dari
pertanian, kemudian dari ekonomi itu juga ada, perikanan juga kita pernah lakukan. Kemudian kalau kesehatan ya segala macam kesehatan lah, mulai dari kalau misalkan ada orang terkena penyakit apa gitu, kemudian misalnya biaya melahirkan dan lain sebagainya gitu juga kita bantu, asalkan kesemuanya itu memenuhi syarat yang telah kita tentukan gitu, yaitu syarat dari 8 asnaf itu gitu. Nah, kalau boleh tahu syarat-syarat itu apa aja tuh, Bang? Nah, kalau itu kita punya standar khusus ya, untuk menentukan orang itu layak atau dibantu itu kita punya standar khusus. Kita ada namanya form survei. Form survei itulah yang menentukan apakah orang itu layak dibantu atau tidak. Kalau kita itu ada grade-nya. Kalau misalkan di poin 150 itu layak dibantu. Kalau di bawah poin 150 itu tidak layak. Tapi kalau misalnya di atas 200 itu butuh perhatian khusus. Kalau dari kami itu grade-nya tidak layak dibantu dan butuh perhatian khusus gitu. Kalau butuh perhatian khusus itu berarti lebih ini ya, lebih besar perhatiannya gitu kan. Contohnya gini. Kalau tidak layak dibantu itu karena memang dari segi ekonominya semuanya itu memang tidak layak untuk dibantu. Dari segi kemustahikannya juga tidak layak, makanya kita tidak bantu. Itu ada form khusus dari kami. Kalau layak dibantu itu memang poin 150 itu dari sisi-sisi yang lain, termasuk dari pendapatan dan lain sebagainya gitu kan, dari segi kepemilikan barang-barangnya itu juga kita nilai dari situ. Nah, kalau misalnya gini ya, kalau misalkan orang ada misalnya anak SMA tidak mampu bayar untuk biaya ujian misalnya, totalnya misalnya 1 juta. Nah, kalau misalkan layak dibantu berarti kita bantu sesuai yang dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan. Tapi kalau misalkan butuh perhatian khusus itu contohnya gini, kita pernah bantu ada kakek nenek itu di daerah Rasau itu, beliau itu tinggal di bekas kandang kambing selama kurang lebih kalau tidak salah 2 minggu. Nah, kalau gitu kan dari segi pendapatan, dari segi tempat tinggal kan tidak ada ya. Kalau hitungan kita itu masuk di fakir ya, masuk di fakir. Jadi tempat tinggal tidak ada, kemudian pekerjaan juga tidak ada, itu namanya butuh perhatian khusus. Nah, apa yang kita lakukan yaitu kita galangkan dananya, kita buatkan rumah, kita juga galangkan untuk isi-isinya termasuk tempat tidur dan lain sebagainya gitu. Jadi butuh perhatian khusus itu maksudnya seperti itu. Jadi kita bedah rumahnya dan lain sebagainya gitu. Tapi memang kemarin sudah terbedah rumahnya. Iya, alhamdulillah sudah terlaksana. Ya. Itu kurang lebih 2 bulanan sampai 3 bulan kalau nggak salah udah selesai rumahnya. Tapi tentunya rumah bukan rumah mewah, sederhana, yang layak dipakai lah gitu. Setidaknya bisa lah untuk bernaung di bawah hujan. Gitu ya. Oke, saya pengen beralih ke Kak Tini. Tadi kan Kak Tini cerita soal legalitas dan segala macam. Sempat juga menyebutkan bahwa Lazismu ini mulai aktif itu dari tahun 2017. Nah, kalau misalnya kita bahas lagi, kenapa dia mulai aktif di tahun 2017 nih Kak? Kenapa tidak, apakah dia ini, maksudnya gini, dia terbentuk tahun berapa sih? Lalu kenapa baru aktif di 2017 gitu? Ya, kalau untuk di Lazismu Kalbar sendiri, itu terbentuk awalnya kita juga kurang tahu ya tahun berapa gitu. Tapi memang Lazismu itu sebenarnya sudah ada sejak lama sebenarnya di Kalimantan Barat. Tetapi mungkin untuk lebih ekspansinya lebih kuat gitu ya, berani untuk keluar daripada zona nyamannya itu memang di tahun 2017. Kenapa kita berani di 2017 sudah mulai maksudnya naik gitu ya, itu karena ada keberanian mungkin dari kepengurusan yang sekarang untuk mengambil eksekutif, maksudnya ada yang bertugas melaksanakan secara serius nih program dan fundraisingnya di Lazismu Kalbar. Lebih mendapat perhatian gitu ya. Jadi kerjanya memang sistem kerja kita di Lazismu itu full time. Jadi dari hari Senin sampai hari Minggu bahkan sebenarnya. Kalau dari jadwal Senin sampai Sabtu. Jam kerja kita dari pukul 8 sampai pukul 16. Kayak itu kerja kantor ya Kak ya? Itu kan yang terdata waktunya, tapi secara kontekstualnya perjalanan kita tuh kok kerja kita tuh full time. Kalau ada orang perlu malam kita layani seperti itu. Mulai dari jemput donasi juga kadang ada yang minta malam juga kita jemput. Kalau ada kebakaran malam hari juga harus ada yang turun untuk mensurvei benar enggak kejadiannya kayak gitu. Nah, artinya memang kerja full time-nya itu yang diperlukan di Lazismu. Lebih kepada siap siaga 24 jam ya kapanpun. Masya Allah sekali. Oke, saya pengen nanya lagi nih ke kakak dan mungkin ke abang lah. Nih karena sekarang nih masuk bulan puasa nih ya.
masuk bulan puasa, kemudian kita lihat tahun 2020, saya lihat berita juga sepertinya keadaan dunia juga tidak membaik Ya, begitu, kayak COVID di ya. India juga sedang dilanda virus COVID yang luar biasa begitu ya. Nah, sekarang tadi saya dengar beberapa ini program Lazismu ternyata bergerak bukan hanya di satu bidang saja, sepertinya banyak sekali. Tapi kalau di tahun 2020 sepertinya lebih fokus kemana nih Lazismu ini? Kalau program sih hampir semua ya Bang Sakur ya. Iya, Kita kan betul. kalau di Lajismu itu menggunakan sistem 6 pilar. Mm-mm. Jadi program ekonomi, sosial, kemudian dakwah, Pendidikan. kemudian apa lagi Bang? Pendidikan, Pendidikan dan Kesehatan, lingkungan terakhir ada Bang ya. Ditambah berarti. lingkungan. 7 ya, 7 Iya, pilar. ditambah Jadi ada 7 lingkungan. pilar. Itu mungkin lebih kepada perbagian. Dia memang masing-masing ada programnya. Oh, ada Ada programnya. Ada 7 pilar itu. Cuman kalau untuk lingkungan itu karena kan ini pilar baru ya. Kalau dulu itu 6, kesehatan, pendidikan, sosial, dakwah, kemanusiaan dan sebagainya. Kalau untuk lingkungan ini baru. Jadi kalau untuk lingkungan kita belum ada program Khusus gitu ya. yang kita lakukan itu belum ada. Tapi kalau 6 pilar itu sosial, pendidikan, dakwah, ekonomi itu udah kita lakukan gitu. Kalau misalnya seperti penyaluran dana atau bantuan gitu ya Kak ya, Bang. Nah itu apakah ada yang kasih laporan ke Lazis atau dari tim Lazis itu mencari Donasi. ya mencari orang yang bisa untuk dibantu seperti itu. Itu seperti apa teknisnya tuh? Ada dua prinsip. Iya, Bang. dua. Nah, pertama, kalau kita itu ada orang yang mengajukan, yang biasanya datang langsung ke kantor kita. Nah, kemudian biasanya langsung disurvei tuh, ya Bang Sakur ya, langsung diambil datanya, kemudian kita langsung turun. Dan waktu untuk mensurvei itu kita sampai mengambil sebuah keputusan dibantu atau tidaknya itu maksimal 3 hari dan tidak boleh lewat daripada itu. 3 hari sudah ada keputusan dibantu atau tidak. Nah, yang kedua, sifatnya kita memang turun langsung. Jadi kita biasanya setiap hari ini kan Bang Sakur nih bagian program. Nah, biasanya setiap hari Bang Sakur ya turun ke lapangan untuk Lebih banyak mensurvei. kerja di lapangan gitu Iya, ya. lebih banyak ke lapangan. Nah, mengenai ini Kak, tadi kan itu mengenai yang mendapatkan donasi ya. Ini sekarang kalau yang memberikan donasi apakah ada donatur tetap di Lazismu? Kalau itu di bagian fundraising, kalau di bagian program saya. Kalau untuk di Lajismu itu kita ada 3 prinsip untuk mendapatkan donasi. Yang pertama, biasanya kita mensosialisasikannya melalui media massa. Nah, Facebook, ada website juga sekarang ya Lajismu, kemudian Instagram, kemudian lewat Apa itu websitenya? Mungkin boleh websitenya dipromosikan nih lajismukalbar.org. .org. Lazismukalbar.org. Ya. Oke. Nah, jadi biasanya kita men-syiarkan program-program kita itu melalui media sosial. Kemudian 2, kita menggunakan telemarketing. Nah, mungkin kakak abang di sini ada yang pernah dapatkan telepon dari CS kita. Nah, itu kita menghubungi donatur melalui telemarketing. Tapi Jadi saya ketemu nggak tahu satu nih Kak, persatu. telemarketing itu gimana sih maksudnya? Dihubungi di telepon satu Di telepon. persatu. Jadi kemudian yang ketiga ada yang menggunakan WhatsApp. Misalnya, Assalamualaikum Bapak Ibu, kami dari Lajismu Kalimantan Barat ingin mengajak program ini kita sampaikan. Nah, itu Lebih pakai kepada WhatsApp. siarnya gitu ya? Iya. Jadi kita ada yang juga yang sifatnya kita mencari dana itu menggunakan face to face. Misalnya saya ketemu Kak Pina, Assalamualaikum Kak Pina, janjian dulu ketemu. Nah, langsung nawarkan program, produk untuk misalnya program kesehatan, ekonomi seperti itu. Jadi banyak cara yang memang kita lakukan untuk menggalang dana untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Iya. Dan memang kalau sedekah ini kan mengalir terus ibaratnya gitu pahalanya baik untuk yang memberikan itu dan yang menyalurkannya. Nah, kebetulan tadi Kakak udah menyampaikan ada program ini itu gitu kan ya. Nah, ada banyak sekali itu programnya. Nah, ada nggak sih program khusus di bulan Ramadan ini? Bang Sakur, ada ya Bang? Tentu ada. Jadi gini, kalau kita di bagian program itu terkait dengan orang yang mendapatkan bantuan itu, kalau di hari-hari biasa rata-rata dan kebanyakan itu kita bukan nyari ya, tapi orang memang datang ke kantor minta, jadi kita survei gitu sesuai dengan standar kita, kemudian termasuk tadi Dia minta bantuan ya? Iya. Oh, datang ke kantor. Iya, datang ke kantor. Syaratnya tidak muluk-muluk amat. Paling kami hanya butuh fotokopi KTP sama kakak aja. Nah, syukur-syukur misalkan ada bantuan surat keterangan tidak mampu misalnya. Tapi itu bukan perkara wajib. Yang wajib itu adalah KTP dan
kakak, karena itu kan menjadi data kami di Lazis bahwa inilah orang-orang yang sudah pernah dibantu. Survei ke rumahnya nggak Bang? Pasti Oh. ya survei. Oh ya, pernah nggak sih Bang menemukan yang tidak sesuai loh? Kayak gitu. Nah gini, kalau di bagian survei itu kami punya trik khusus, karena kan begini, ada salah satu tips. standarnya adalah penerimanya itu tidak boleh orang yang merokok. Nah Kenapa gitu. tuh Bang? Iya karena apalagi di Muhammadiyah ya, karena di Muhammadiyah itu kan ngerokok itu kan tidak boleh kan. Nah termasuk misalnya gini, kalau hitungan kami itu, kalau misalkan mereka ngerokok satu hari misalkan habis 15.000, kalau misalnya tabung dalam sebulan misalnya udah dapat berapa, misalkan ngajukan untuk pendidikan anaknya misalnya sebulan misalnya untuk biaya pendidikannya 1 juta misalnya. Kalau misalkan uang rokok itu tabung buat untuk pendidikan masih bisa. Kan kalau rokok itu kan bukan keperluan atau Ibaratnya kebutuhan. pengalihan uang rokok itu ya. Iya, bukan kebutuhan pokok kalau rokok itu kan. Kecuali misalkan mereka tidak makan, nah itu baru. Tapi kalau misalkan tidak merokok kan masih bisa hidup lah gitu istilahnya. Tapi Abang tahu dia merokok atau enggak dari mana? Dari ciri-ciri Bisa fisik bisa kan? caranya ada. Oh, ada tips dan triknya. Udah kasih bocoran apa enggak nih? Boleh dong. Oke, begini, kalau saya survei itu, saya tentu minta data lengkap. Data lengkap itu termasuk nama jalan, gang dan nomor. Lebih Kalau ke misalkan tidak dapat, biasanya kalau masuk dalam gang itu kan nomor rumah ndak ada gitu, rumah keberapa. Jadi saya pinta denahnya. Denahnya jalan, gang, rumah, kalau tidak ada nomor, rumah sebelah kanan apa kiri, kemudian urutan rumah keberapa. Nah, supaya kalau misalkan saya survei itu langsung menuju ke rumah tanpa konfirmasi ke orang. Oh. Nah, gitu. Itu caranya supaya kalau misalkan mereka punya motor 2 tidak ditabungkan. Kalau bayangkan kalau misalnya kita telepon dulu, Bu, saya mau survei misalnya. Mereka punya motornya awalnya simpel di rumahnya, ketika kan ada tamu survei lalu ditabungkan motornya. Ini pernah kami nemukan. ini. Nemukan Tapi di ini jadi lapangan. bocor nih Bang. Trik dan triknya nih. Iya, tapi memang sarannya harus begitu. Tapi kan orang nggak tahu apakah saya survei hari ini apa Iya, besok atau benar. 2 hari ke depan gitu kan? Kan nggak tahu. Benar. Nah, jadi kalau Jadi abang nih semacam intel dong ya. jadi kami itu pernah ketemu, kami datang tanpa konfirmasi. Nah, karena sulit untuk dapatkan alamatnya itu, ketika saya telepon ternyata saya di depan rumahnya gitu. Ketika ditelepon Dia keluar. ada suaminya ngelarikan motornya. Nah, saya sih mandang gitu. Tapi setelah itu baru dipanggil. Oh, saya kan udah lihat nih. Oh, tadi memindahkan motor gitu. Itu salah satu trik. Kemudian cara kita untuk mengetahui orang itu merokok atau tidak, saya enggak langsung menanyakan, "Bapak ngerokok enggak?" Enggak. Kira-kira kalau Bapak ngerokok 1 hari habis berapa gitu. Kan enggak langsung jawab, saya enggak ngerokok, itu enggak mungkin. Tapi kalau misalkan kita tanya misalnya, "Bapak ngerokok enggak?" Jawabannya enggak. Nah gitu. Tapi kalau misalkan kita tanya habis berapa gitu kan, oh saya paling habis begini. Ya tetap aja mau habis 1 batang kayak 2 batang 3 batang tetap aja ngerokok kan gitu. Nah kalau Jadi triknya dari itu begitu. pengalaman udah tahu nih Iya. pertanyaannya. Jadi buat cewek-cewek yang pengen nanya ke cowok jangan tanya merokok atau enggak. Ya, triknya begitu. Dan salah satu setahu saya kalau teman-teman di semua amil di lembaga zakat itu, setahu saya salah satu syaratnya itu kalau masuk ke jadi amil itu salah satu syaratnya itu tidak boleh merokok. Setahu saya. Nah, karena apalagi kalau misalkan kita mau kerja sama program dengan rokok itu juga dilarang lah, tidak diperbolehkan lah gitu. Nah, makanya kami itu kalau perkara ngerokok ini memang agak ini gitu kan. Agak sensitif ya. Oke Bang, tadi tuh belum dijawab loh pertanyaan yang program di bulan Ramadan itu ada apa aja Oh sih? iya, Ya. untuk Ramadan itu Biar nah, sahabat iya. Surya bisa tahu dan bisa mungkin mau mendonasikan Iya, gitu kan mau ya. berpartisipasi. Dan terus gimana bisa mendonasikannya seperti itu. Siap. Kalau untuk di hari-hari biasa kan kalau kita kan tidak nyari, tapi kalau khusus untuk Ramadan kita 1 bulan atau 1,5 bulan sebelum Ramadan kita sudah mempersiapkan data-data atau orang-orang calon penerima daripada program-program yang sudah kita buat. Kalau untuk tahun ini kita ada 6 program. Nah, ini programnya nih. Ada kado lebaran. Nah, kalau kado lebaran itu kita berikan kepada hadiah. Kalau kita sih sebutnya hadiah ya. Hadiah atau kado lebaran kita berikan kepada saudara-saudara kita yang memang kurang mampu lah gitu. Paling tidak di Ramadan itu mereka juga bisa menikmati ya misalnya kalau bagi orang yang mampu ya untuk menikmati ayam itu barangkali udah santapan biasa lah gitu. Tapi bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tak mampu menikmati ayam
itu sangat luar biasa lah gitu. Nah, salah Ini satunya targetnya itu nih Bang. Targetnya ini siapa nih? Apakah anak yatim teman-teman piatu? duafa, Oh. saudara-saudara kita yang duafa. Oke. Nah, kita juga ada kriteria khusus ya penerimaannya. Jadi kita bukan semerta-merta kita galang donasi lalu nanti nyalurkannya kemana, itu enggak. Kita siapkan dulu datanya penerimanya baru kita cari gitu. Kemudian yang kedua adalah dai pedalaman. Kalau dai pedalaman ini kami juga pernah kemarin itu 1 bulan sebelum Ramadan kami udah survei untuk dai-dai di mana lokasinya. Kami juga pernah sampai ke Landak, itu juga pernah, itu khusus untuk dai. Kemudian program traktir Ramadan itu ada 6 kami siapkan tuh, ternyata musim kayak gini kan. Nah itu wallahu alam lah bisa Itu dilaksanakan atau seperti tidak. apa sih? Apakah traktir buka puasa? Iya, Oh. buka puasa. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita laksanakan, misalnya di daerah pedalaman, di daerah mualaf, di daerah pesisir, itu laksanakan di daerah-daerah situ. Tapi untuk kali ini karena musim pandemi kan, sepertinya sulit untuk kita lakukan. Iya. Nah gitu. Adapun kalau misalkan kita laksanakan paling pesertanya atau anggotanya dibatasi paling begitu kan. Kemudian berikutnya adalah santunan guru ngaji, khusus untuk guru ngaji nih. Oh, ternyata guru ngaji juga kebagian. Targetnya Iya, sekalbar kebagian. juga ya Bang ya. Yang untuk guru Kalau ngaji. kita sementara ini untuk di daerah Kota Pontianak dan sekitarnya lah, di Oh, daerah gitu. Kuburaya gitu. Karena tim kita terbatas. Nah, gitu. Kemudian untuk berikutnya adalah pakaian lebaran. Kalau pakaian lebaran itu khusus untuk anak yatim dan duafa. Oke. Nah, khusus untuk pakaian lebaran. Kemarin udah beberapa anak juga udah kita belanjakan, kita bawa anaknya ke pasar, kita belanjakan baju dan sebagainya. Nominalnya tuh berapa satu orang tuh biasanya Bang? Satu orang 300.000 satu orang. Berarti kurang lebih sama kayak NA ya? NA juga nih ya Kak, ada program juga kemarin. Satu Iya. program Kak ini dengan NA, apa beda? Beda. Beda. Kalau dari Oh, kita beda. khusus. Mm-mm. Tapi kita juga kerjasama dengan NA, termasuk Oh. besok untuk penyaluran sembako Kak ya. Ada 150 sembako itu kerjasama dengan NA. Soalnya kalau dari kami itu bukan hanya bergerak sendiri. Kami sangat terbuka untuk masyarakat atau instansi-instansi yang ingin kerjasama dengan kita terkait dengan program-program yang Ramadan yang sudah kita buat gitu. Nah, Oke. termasuk dengan NA ini untuk kegiatan besok. Kemudian yang terakhir adalah yang keenam adalah santunan duafa dan mu'alaf. Nah, itu juga kita laksanakan untuk saudara-saudara kita yang duafa dan mu'alaf. Jadi intinya untuk program-program ini ada beberapa syarat-syarat juga yang harus dipenuhi gitu ya. Jadi tidak bisa serta-merta mendaftarkan diri lalu mendapatkan donasi. Iya, kan kemarin ada di Facebook ya, ketika kita upload untuk packing sembako itu kan ada teman-teman kita yang nanya, kami siap untuk menyalurkan di sini gitu. Padahal datanya sudah ada gitu. Oh, Nah, jadi nggak bisa ada semerta-merta miskom gitu ya? minta langsung salurkan kemana, itu nggak bisa. Soalnya data dari kami sudah disiapkan 1 bulan atau 2 bulan sebelum Ramadan gitu. Jadi sebenarnya nih Kak, kerja dari tim dari tim Lazis ini kalau saya lihat lebih banyak kayak misalnya untuk bulan depan sudah kerja di bulan ini gitu ya. Iya. Kalau di Lajismu itu kan kita ada namanya rencana program kerja. Jadi untuk 1 tahun kerja itu kita sudah mempersiapkannya. Jadi kalau misalnya di tahun 2021 kita mempersiapkan kerjanya itu program-program yang akan kita lakukan itu di tahun 2020 Desember. Jadi memang udah ada jangka panjang. Nah, nanti di jangka pendeknya itu kita ada rapat bulanan dan rapat mingguan untuk mengeksekusi program yang akan kita kerjakan minggu depan. Kayak gitu. Jadi memang sudah teratur program-program yang akan kita lakukan bertahap. Nah, jadi saya juga nambahkan tadi untuk di Ramadan ini sebenarnya Lajismu Kalimantan Barat sendiri sudah melakukan beberapa program kita. Yang pertama itu adalah program belanja pakaian lebaran untuk anak yatim dan duafa. Kemarin kita sudah melaksanakan. Nah, kemudian Tunggu Kak, itu berapa orang? baru 3 orang yang kita bawa. Baru 3 Nanti orang. insya Allah minggu depan akan kita bawa lagi. Sebenarnya Target targetnya berapa? pertanyaannya sama kayak Targetnya banyak sebenarnya, 100, ada sekitar 100 anak. 100 anak. Tapi kan kita Iya. tergantung donasi yang masuk ya. Tergantung donasi yang masuk baru nanti kita donasi masuk kita salurkan langsung. Yang ini yang Kayak kerja gitu. sama dengan NA atau yang pembagian Enggak, sembako? sendiri kita. Oh, yang ini Sendiri. sendiri. Nah, kemudian nanti di hari pertama tanggal berapa kemarin ya? 15 kemarin kita 15 April itu kita bekerja sama dengan Bumi Raya Grup Oke, Utama. Miraya. Itu di Gaya Mall ya, Mall City itu kita buka puasa bersama dengan 50 anak yatim duafa juga melalui panti-panti asuhan yang ada di Muhammadiyah.
Nah, kemudian di tanggal 25 ini, 25 April, insya Allah ada 2 event. Yang pertama kita bagi sembako, tadi itu dengan Nasyatul Aisyah. Kemudian dilanjutkan sorenya, insya Allah kita akan bagi-bagi 1000 takjil. Nah, 1000 takjilnya itu nanti di Pelabuhan Peri sama di Simpang Tanjung Pura. Itu kapan tuh Kak? Tanggal Bagi-bagi takjil? 25 April. Nah ini nanti Oke, penonton ini sahabat Penonton Surya siapa yang ada? tanggal 25 April guys. Siapa tahu lewat ke Pelabuhan Peri kan? Hanya di 2 tempat itu aja ya Kak ya? Tempat itu Ya, aja ada dulu tempat kan. aja. Iya, kita. nanti hari ini pergi Itu ke kerjasama Pelabuhan Peri dengan dan di mana P- lagi satu lagi? Kerjasama dengan PI itu. Nah, kalau itu kita kerjasama dengan Pontianak Informasi. Kemudian nanti insya Allah tanggal hari Selasanya tanggal 29 nih Bang Sakur ya? Iya. 29-nya itu kita bagi-bagi 1000 Hari Nasi Selasa kok. itu kita ke buka puasa bersama ding. Iya, Banyak. puasa bersama Buka di bersama di Aur Sampuk. Aur Sampuk, ya. Itu daerah jadi Di mana Landak. tuh Aur Sampuk? Itu Di di daerah Desa Landak. Landak dan itu mayoritas adalah mualaf. Gitu. Untuk bagi nasi kotak itu pada tanggal hari Kamis ya. Kamis. Hari Kamis. Jadi hari Selasa, hari Kamis. Jadi memang padat ini Kak ya? Padat. Harus di jalan. akhir-akhir Ramadan. biasanya padat nih kalau di akhir-akhir nih. Ramadan Oh. itu memang menjadi momen kita untuk sangat banyak kegiatan-kegiatan karena donatur itu kan di Ramadan mereka punya insya Allah punya kelimpahan harta yang mereka juga lebih mudah untuk mengeluarkan gitu. Jadi maka di situ kita lebih banyak menyalurkan. Tapi mungkin Program-program. ini untuk tim Lazismu harus jaga kesehatan nih Iya, supaya insya Allah, tetap insya Allah. fit karena sepertinya sibuk gitu ya. Heeh. Dan karena memang tadi saya dengar kayaknya ada survei-survei ke pedalaman gitu kan. Biasanya Iya. kalau jalan-jalan di daerah sana itu kan ada yang rusak ya kayak Iya, di daerah- jalannya gitu Iya, ya, jalannya. Sering. Mm-mm. Memang tidak mudah untuk menempuh itu. Oke, nah sangat menarik sekali nih berbincang-bincang bersama tim dari Lazismu Kalbar. Baik sahabat Surya, sebelum kita lanjut berbincang-bincang bersama abang dan kakak dari tim Lazismu Kalimantan Barat, saya ingin mengingatkan untuk sahabat Surya untuk terus update informasi terkini tentang SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Sahabat dapat mengunjungi laman website di www.smpm1ptk.com. Iya, dan juga bisa mengunjungi laman website Lazismu Kalbar di mana Kak? Lazismukalbar.org. Iya, Oke. lazismukalbar.org. Nah terakhir nih Kak, ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat Surya yang saat ini sedang menonton video ini? Baik, terima kasih Kak Pina. Jadi kepada seluruh sahabat Surya yang ada di Kalimantan Barat pada khususnya dan juga masyarakat pada umumnya dan terutama kepada seluruh warga Persyarikatan Muhammadiyah, jangan lupa salurkan zakat dan infaknya melalui Lazismu aja. Jadi jangan kemana-mana ya. Jadi harus fokus di Lazismu aja. Jadi Iya. karena ini menjadi lembaga kebanggaan kita bersama. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya sampailah kita pada akhir sesi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Tini dan Bang Syakur yang sudah bersedia hadir di sini untuk bersama dengan kita membahas mengenai Lazismu Kalbar. Semoga di pembahasan kali ini sahabat Surya yang awalnya tidak tahu mengenai Lazismu Kalbar menjadi lebih tahu dan lebih ingin berdonasi dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih juga untuk sahabat Surya yang telah setia menonton kanal YouTube SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Untuk sahabat Surya yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa ikuti juga kami di Facebook Muhammadiyah 1 Pontianak dan Instagram SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Saya Rani Anissa Putri dan rekan saya Vina Nurindasari, pamit undur diri. Podcast Surya Menyapa, terus berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.